Makasih loh. Repot lagi bersatu banget sama saya. Menyala merahku. Menyala. Orang yang jahat akan tenggelam, itu kata Sheila Sofia. Nah, kita pantengin ya siapa yang tenggelam. Ya Allah, pada akhirnya ya jahat yang akan tenggelam. Pada akhirnya Lulu nanti akan mendapat giliran. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Oke. Saya sedang mengumpulkan para korban akibat penipuan yang saudara lakukan ya. Seru ini, seru. Pada akhirnya lu akan mendapat giliran. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Karena pemalsuan produk tidak dibenarkan. Nah, kita sekarang sedang mengumpulkan seluruh korban dan melaporkan ke Polda Metro. Nyanyi yang cuma dibayar per nyanyi, per perform itu puluhan juta atau belasan juta. Komentari artis yang nyanyi per perform dibayar ratusan juta. Halus lagi nyanyinya, kemana-mana lagi suaranya, pakai backing vokal lagi. Gak bisa goyang, susah, jalannya ngangkang terus. Gimana itu? NPD lagi kena mental ya. Mental aman NPD. Jangan lupa minum obat ya NPD. Kasusnya ini bukan kasus main-main loh. Pemerasan dan juga TPPU. Belajar kan? Belajar kan? Masa enggak? Paham kan? Masa nggak paham? Sampai mengarahkan buzzer untuk menjatuhkan Dewi Persik. Belajar lagi nyanyi. Sumpah. Kalian tuh punya kuota tuh ngedet-ngedet apa lancar sih, gue bingung. Perasaan kemarin live itu panjang deh. Kok dikutip-kutip yang gue lagi bercanda sih? Gue bingung deh sama kalian. Ini penikmat sosial media. Astagfirullahaladzim. Tuh kalian hapus nggak tuh? Kalian hapus ya bikin-bikin berita gua bunting ya. Itu bisa gue tuntut loh. Itu ada loh undang-undangnya loh. Kalian mending hapus deh. Hobi banget dipotong-potong, dikutip dijadiin berita. Begitu terus. Tuh, coba yang pasti ada yang nonton salah satu yang bikin berita ya. Kalian turunin tuh berita. Jangan ini deh, jangan bikin-bikin nambahin gue kerjaan. Mending dihapus. Yang bikin-bikin nambahin gue kerjaan Males gue lapor polisi kalau sesuai SOP tuh lama. Jadi jangan nambahin gue kerjaan deh. Pada hapus deh tuh. Pada bingung gue. Kalau sesuai SOP lama. Gue yang kemarin tuh pas lagi di Ternate bingung ya. Malah dijadiin berita. Gila-gila. Padahal bercanda guys. Makanya saya nggak bikin beritanya, karena saya tahu nih kita lagi bercanda. Indonesia tuh parah banget. Ya nggak salah sih guys, kalau Indonesia tuh dibilang negara yang paling lambat dari cara pikirannya, semuanya. Ya nggak salah. Orang lagi live ditanya sampai gue bosen jawabnya. Terus bilang gue hamil, dia jadi anjir. Bener-bener deh. Gue sih nggak apa-apa kalau misalkan hamil juga, so what? Aduh. Malah lucu ya kalau dia marah. Pas pulang ngomong, iya saya doakan semoga nanti pas bersalinan ada yang nemenin. Lu cari tahu dulu kebenarannya, jangan gila-gila jadi main artis-artisan. Apa-apa dikomenin, ntar lu malu sendiri. Ntar ditolol-tololin, gue ditantumin di storynya, dijibun-jibun. Pengen ngomong goblok nanti gue di ini. Sampai titik-titik ya. Pelanggaran. Kalau RS bikin story. Kesel banget. Kalau ada yang nonton gak sih live gue tuh gue di Ternate itu? Yang gue live sambil makan. Ya, saya juga nonton. Itu bercanda. Gue bingung ya, ada-ada aja. Ada-ada aja.
Guys, perhatikan. PPPU yang diduga dilakukan tersangka Mail dan tersangka Nikita Mirzani. Jumlah saksi yang diperiksa 13 orang saksi. Kalau dari kalimat jumlah saksi yang diperiksa, berarti mereka sudah melakukan pemeriksaan. Pertanyaannya kapan? Karena biasanya setiap hari wartawan itu selalu nongki di Polda, Polres, dan setiap kali ada artis yang ke situ, mereka pasti akan diwawancara. Tujuannya ke sini untuk apa? Nah, di sini kok tiba-tiba ada 13 saksi yang diperiksa. Pertanyaan selanjutnya, ini saksi dari pihak mana? Pihak Dr. Reza Gladys atau pihak Nikita Mirzani? Sepertinya dari pihak Dr. Reza Gladys. Wow, saksinya 13, katanya sudah diperiksa. Kapan diperiksanya? Kemudian yang kedua, yang membuat netizen itu tertawa. Dari mana pemerasannya? Bukti pembayaran untuk cicilan. Emang KPR pakai cicilan segala? Ada buktinya loh. Jadi waktu uang ditransfer ke rekening Nikita Mirzani, bukti bayar cicilan. Pemerasan kok pakai cicilan ya? Dari cicilan aja harusnya udah paham. Maksudnya di sini dari kata cicil berarti ada kesadaran yang tinggi gitu ya dari Dr. Reza Gladys untuk mengirimkan uang kepada Nikita Mirzani. Kalau langsung dikirimkan secara keseluruhan, hal itu tidak perlu lagi dipertanyakan gitu ya. Tuh ada tulisan cicilan. Tulisan cicilan ini yang membuat netizen itu merasa geli gitu ya, dan sangat tidak masuk akal. Jadi ada dua di sini yang membuat netizen itu bertanya-tanya. 13 orang saksi. Kok cepat banget 13 saksi diperiksa, padahal nggak pernah kelihatan tuh lewat telepati atau apa ya pemeriksaannya. Mungkin bisa lewat Zoom. Jadi di situ mereka diperiksa pakai Zoom ya. Kalau mereka datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi, saya yakin 100% pasti akan ada salah satu dari mereka yang diinterview oleh wartawan, kecuali kalau mereka datangnya diam-diam lewat pintu belakang. Tapi nggak mungkin ya. Singkatan dari PPJB adalah perjanjian jual beli. Pemerasan kok ada perjanjian jual beli? Hal ini juga menjadi pertanyaan dari netizen. Di sini ada komentar dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sampai ketawa. Masa pemerasan ada cicilan kayak KPR, ada PPJB, itu sih dengan sadar dan sepakat dengan perjanjian. Yang ngasih uangnya juga balik dipertanyakan. Kasus persekusi SS aja nggak naik-naik. Lucu lagi tiba-tiba Mail menjadi tersangka padahal belum ada pemanggilan. Yang pertama tadi itu story dari Fitri Salteru. Nah, di situ ada perkumpulan Sheila Sokkia, Dr. Gladys, dan teman-temannya yang lain. Dengan tegas, Sheila Sokkia mengatakan pada akhirnya orang jahat akan tenggelam. Nah, kemudian di-stitch dong oleh seorang bapak-bapak. Tunggu tanggal mainnya, karena si bapak ini lagi mengumpulkan para korban yang dirugikan akibat penggunaan skincare yang diduga berasal dari owner-owner tersebut. Akan dikumpulkan para korban dan nantinya mereka akan serentak melapor langsung ke Polda Metro Jaya, tempat Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani. Lihatlah, netizen Indonesia, bukan Nikita Mirzani yang melaporkan, tapi netizen yang akan melaporkan. Kemudian yang kedua, Dewi Persik ya. Di sini Dewi Persik itu mencirikan sebagai seseorang yang sangat sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Di situ isinya tentang criticize kepada Nikita Mirzani. Suaranya false, kemudian nggak bisa goyang, jalannya ngangkang. Dewi Persik membanding-bandingkan dirinya gitu ya dengan Nikita Mirzani. Dewi Persik menganggap bahwa saya hebat, saya bisa nyanyi, saya bisa joget, saya bisa nyanyi bahasa Inggris. Dan ketika menyanyikan lagu bahasa Inggris, pronunciation saya jelas. Kemudian ada kalimat dari Dewi Persik nih, belajar lagi. Saya jadi teringat waktu Dewi Persik mengatakan setiap hari saya minum air. Aku rajin minum air putih. Aku tuh kalau minum air putih itu banyak banget, 1.500 liter. 1.500 liter. Padahal itu kan hal yang sangat-sangat sederhana. Tapi kenapa Dewi Persik nggak bisa? Kenapa Dewi Persik nggak tahu? Itu artinya Dewi Persik kan mempunyai kekurangan juga. Oleh sebab itu, mendingan introspeksi diri sebelum ngata-ngatain orang lain.
Aku pilih kamu manis kayak madu Jirolu. Wanna prat Wanna prat Apakah dirimu sudah pintar? Kalau kamu saja masih melakukan kesalahan-kesalahan dengan tanpa atau dengan kesadaran, ya mendingan fokus untuk memperbaiki diri kita.